Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Reza Perdana. Saya dari kelas 6G. Kali ini saya akan memaparkan soal ujian tengah semester. Dimulai dari yang pertama. Keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian. Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian atau kajian. Ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian. Sedangkan cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Keduanya, yakni ilmu dan penelitian itu mempunyai tugas akhir yang sama, yaitu menunjukkan kebenaran yang disebut kebenaran ilmiah. Kebenaran yang diperoleh berdasarkan data empiris serta dilakukan berdasarkan atau menurut cara atau prosedur ilmiah. Prinsip apa yang membedakan antara metode dan metodologi? Metodologi adalah sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Sedangkan metode lebih berkenaan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Dalam konteks penelitian yang termasuk metode adalah teknik penggalian data, teknik pengolahan data, penentuan populasi, serta sampel dan sejenisnya. Apa yang melatar belakangi manusia melakukan penelitian? Pertama, penelitian didasarkan atas kesadaran, keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia. Manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut, banyak hal yang kita tidak ketahui, tidak jelas, tidak paham, sehingga menimbulkan kebingungan. Karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungan yang begitu luas, bahkan ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan ketidakjelasan terhadap sesuatu dalam kehidupannya seringkali menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan rasa terancam. Kesadaran atas keterbatasan pengetahuan, pemahaman, atau kemampuan manusia dalam kehidupannya perlu diatasi agar manusia dapat menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. Kedua, penelitian dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Pengetahuan pemahaman tentang sesuatu menimbulkan rasa ingin tahu baru yang lebih luas, lebih tinggi, lebih menyeluruh. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Ketiga, penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. Manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, dan bahkan kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Keempat, pemenuhan pengembangan diri. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Manusia selalu ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas hidupnya. Pandangan terhadap konsep pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah, perumusan masalah jelas dan spesifik, sedangkan dalam pendekatan non-ilmiah, perumusan masalah kabur dan abstrak. Pendekatan ilmiah menyatakan masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris, sedangkan menurut pendekatan non-ilmiah, masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural, dogmatis. Pendekatan ilmiah, jawaban permasalahan didasarkan pada data dan fakta, sedangkan pendekatan non-ilmiah, jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan, dari data di lapangan. Pendekatan ilmiah, proses pengumpulan data dan analisis data, serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Sedangkan pendekatan non-ilmiah, keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis. Pendekatan ilmiah, kesimpulan yang didapat siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Sedangkan pendekatan non-ilmiah, kesimpulannya tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Jelaskan secara sistematis ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, hingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Empiris itu berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Sistematis, berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Objektif ialah ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadinya. Analitis ialah menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian terinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan, peranan, dan bagiannya.
Verifikatif ialah ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Universal ialah ilmu yang bisa dipelajari di mana saja. Metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif, penelitian yang berkaitan dengan angka-angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menganalisa hasilnya. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan, menganalisis fenomena, peristiwa dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Komponen-komponen metode penelitian kuantitatif. 1. Permasalahan. 2. Teori ilmiah. 3. Variabel. 4. Hipotesa. 5. Populasi dan sampel. 6. Data. Apa itu permasalahan? Masalah atau problem dapat diartikan sebagai jarak antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud atau tercapai. Masalah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang terwujud atau tercapai. Cara menentukan permasalahan yang baik, apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah. Menentukan masalah yang baik, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Masalah dan pernyataan harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian empiris. Sedangkan mengidentifikasi masalah harus dengan esensial. Masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Urgent, masalah yang dipecahkan, mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Dan manfaat, masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.